Nah, jadi untuk membuat soal ya, membuat soal di pilihan ganda seperti tadi, mungkin ada yang pernah pakai tools lain dari luar gitu ya. Misalkan pakai ChatGPT gitu ya. Jadi kopas dulu misalkan ya, saya praktekkan ya. Rekan-rekan semuanya kan sekarang sedang trending nih ChatGPT ya, dan trending juga ClassPoint. Nah, bedanya apa sih gitu ya? Nah, Bapak dan Ibu, saya praktekkan ya. Kalau misalkan Bapak dan Ibu sebelumnya membuat soal itu harus keluar dulu ya dari PowerPoint seperti ini ya. Kemudian Bapak dan Ibu langsung ke ChatGPT ya. Nah, seperti ini. Nah, ChatGPT. Nah, kemudian lalu di sini ngetik buatlah soal ya tentang soal pilihan ganda beserta jawabannya tentang sejarah kota Jakarta. Nah, ini ya. Buatlah satu soal pilihan ganda beserta jawabannya tentang sejarah kota Jakarta. Ini kalau pakai cara yang dulu ya. Nah, pakai cara yang dulu-dulu nih yang masih belum ada kelas poin nih. Seperti ini caranya. Ya. Kita klik generate, maka nanti jawabannya ada. Tuh ya, satu jawaban. Nah, siapakah yang menjadi penguasa pertama? Nah, kalau seperti ini, kita harus copy dulu nih. Kalau copy dulu ya, ke dalam PowerPoint-nya ya. Tempatkan di slide paling belakang gitu ya. Nah, seperti ini. Lalu kita insert ya, sisipkan kotak teks ya. Seperti ini. Baru jadi soalnya ya. Tuh, seperti itu. Itu pun harus kita rapikan lagi gitu ya. Tuh ya, aduh, agak repot ya. Agak repot kalau kita harus bikin soal kayak gini gitu ya. Copy-copy dari ChatGPT gitu ya. Walaupun ChatGPT itu canggih, tapi kan kalau mau ditempel di PowerPoint, jadinya kita banyak ininya ya. Banyak pekerjaannya gitu. Nah, baru jadi kayak gini ya. Nah, tuh seperti ini gitu ya. Nah, sekarang jangan berkedip nih ya. Saya akan memperlihatkan ya cara yang lebih mudah ya, cara yang lebih mudah ya. Seandainya Anda itu pakai kelas poin ya. Jadi misalkan di slide-nya itu ya, saya sisipkan ya, sisipkan teks ya. Nah, di slide-nya itu adalah sejarah kota Jakarta. Nah, seperti ini ya. Nah, di dalam slide-nya itu kita tuh nggak perlu lagi keluar dari slide, Bapak dan Ibu. Ini saya di dalam slide ya. Nggak perlu lagi ke ChatGPT, nggak perlu lagi ke tempat yang lain. Kita sekarang pakai kelas poin aja gitu ya. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Bapak dan Ibu, kalau kita menggunakan kelas poin ya, yang pertama bedanya itu dengan PowerPoint biasa, di bagian bawah sini ini banyak tools-toolsnya ya. Tools-toolsnya yang bisa kita gunakan ya. Nah, bagaimana cara menginstal yang lainnya? Nah, nanti itu sesinya beda lagi. Tapi kurang lebih kalau Bapak dan Ibu pakai kelas poin, di bawah sini ada toolbar yang khas dari kelas poin. Dan kita saat ini akan menggunakan namanya Artificial Intelligence atau AI quiz-nya ya. Kita klik ya, kita coba buat soalnya gitu ya. Dan untuk membuat soalnya pun kita memiliki beberapa pilihan. Mau jenis pilihan ganda, mau jenis isian singkat, atau mau jawaban esai. Saya sekarang mau jenisnya pilihan ganda saja. Bahkan tingkatan soalnya pun bisa ada 6 sesuai dengan taksonomi Bloom gitu ya. Silahkan Anda pilih sesuai dengan keperluan. Kalau Anda memang mau spesifik ya memilih 6 tingkatan ini ya. Untuk pertanyaan pertama saya biarkan dulu ya. Semuanya terchecklist. Ya, oke. Kita klik ya, jangan kedip ya. 3 2 1. Tolong buatkan saya sebuah pertanyaan. Lalu saya klik. Membaca slide. Oke tuh. Apa ibu kota Indonesia sebelum dipindah ke Jakarta? Oke, ya remember ya berhubungan dengan sejarah kota Jakarta. Masih
masih belum sesuai dengan keinginan saya karena tidak spesifik ke Jakartanya, boleh buat yang lain. Klik buat yang lain. Nah, apa yang dimaksud dengan Batavia dalam sejarah kota Jakarta? Ini keren. Ini sesuai dengan teks yang tadi ada di slide, yaitu sejarah kota Jakarta. Kalau Anda cocok dengan slide ini, tinggal simpan sebagai slide. Ya, klik simpan sebagai slide, maka lihat, Ceng, slide-nya sudah jadi, ya. Slide-nya sudah jadi, ya. Jadi slide-nya, tepuk tangan dulu, ya. Dengan menggunakan kelas poin, sekali klik langsung jadi di slide. Ya, slide baru bagian paling bawah. Ya, kita akan ketik di sini. Perkembangbiakan tumbuhan. Nah, perkembangbiakan tumbuhan. Nah, sekarang kita buat soalnya ya, buat soalnya. Caranya gimana? Jangan ngedip lagi ya, jangan ngedip. Jadi tinggal klik AI-nya, ya, klik pilihannya, mau pilihan ganda dengan tipe apa. Contohnya saya misalkan ingin soal yang agak ringan saja, hanya mengingat, ya, mengerti dan mempraktekkan, ya. Ya, taksonomi belumnya hanya C1, C2, C3 ya. Oke. Cukup ini ya. Bahasanya tentu bahasa Indonesia ya. Kita buat ya. 3, 2, 1. Tolong buatkan saya pertanyaannya ya. Membaca slide. Tuh, pada tahap apa tumbuhan membentuk buah dan biji? Wow, keren. Wow, keren. Simpan sebagai slide. Ya, buat yang lain lagi. Apa yang dimaksud dengan polinasi pada tumbuhan? Saya juga nggak tahu ini ya. Oke, buat yang lain lah. Oke. Apa hasil dari proses penyerbukan pada tumbuhan? Ya, tuh simpan sebagai slide. Bapak dan Ibu bagaimana? Bapak dan Ibu yang tadi memberikan ide ya tentang perkembangbiakan pada tumbuhan, apakah puas dengan hasilnya? Ya, oke. Dan ini sudah jadi slide tuh ya, sudah jadi ya. Seketika, bahkan kalaupun nanti mau slide-nya banyak, nah itu gampang saja gitu ya. Saya tinggal generate aja ya, tinggal generate sebanyak-banyaknya gitu ya, sebanyak-banyaknya. Dan langsung ada jawabannya tuh. Jawabannya yang benar adalah C. Nah, sekarang kita buatkan soalnya. Sekarang untuk soal yang sekarang ya, kita nggak pakai soal pilihan ganda ya. Kita pakai soal yang lain ya. Tadi kan pilihan ganda, sekarang kita jawaban singkat ya. Oke, kita coba untuk semua tingkatan ya. Semua tingkatan dan kita praktekkan. Buat pertanyaan 1, 2, 3. Membaca slide. Apa yang maksud dengan perubahan fisik pada remaja? Oke, jawabannya apa katanya ya? Oke, jawaban berupa ini ya, berupa pengertian gitu ya. Buat yang lain. Nah, tuh, sebutkan berapa contoh perubahan fisik yang umum terjadi pada remaja. Lihat, sesuai dengan taksonomi sebelumnya, ini adalah remember ya atau mengingat ya. Nah, jawabannya apa? Tuh, pertumbuhan tinggi badan, perkembangan organ reproduksi, munculnya jerawat, perubahan suara, dan pertumbuhan bulu pada daerah tertentu. Aduh, kurang apa lagi, Bapak dan Ibu ya. Keren. Mau dijadiin slide ini? Jadiin. Tuh ya, jadi slide gitu ya. Jadi slide langsung bisa dikuiskan ya. Langsung bisa diberikan kepada siswa kita. Lagi, ya, bagaimana remaja dapat mengaplikasikan pengetahuan tentang perubahan fisik pada kehidupan sehari-hari mereka? Oh ya, apply ya. Taksonomi umumnya apply. Nah, jawabannya adalah ini. Aduh, keren banget deh Bapak dan Ibu.